Perkenalkan, nama saya IGD Arismarta dari Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, mulai dari deskripsi, capaian pembelajaran, metode yang saya terapkan, lalu materi-materi yang dibahas, dan sistem penilaiannya. Mata kuliah ini bernama Kimia Organik 1, yang ditempuh pada semester 1 perkuliahan. Bobot mata kuliah ini sebanyak 3 SKS yang dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS. UTS dan UAS akan berupa ujian tertulis yang berisikan tentang materi-materi yang telah diajarkan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang aspek-aspek kimia organik dan reaksi organik yang meliputi konfigurasi struktur, senyawa kiral, sifat fisis, dan kimia dari berbagai golongan, seperti hidrokarbon, alkil halida, alkohol, eter, epoksida, sulfida, fenol, dan aldehid keton. Metode pembelajaran yang digunakan adalah berupa ceramah, diskusi, latihan soal, dan pemberian tugas baik secara individu maupun secara berkelompok. Penilaian akhir berdasarkan kehadiran, diskusi, dan tugas kelompok sebanyak 20%, dan UTS serta UAS sebanyak 80%. Referensi yang digunakan adalah referensi-referensi terbaru terkait dengan dasar-dasar kimia organik dan kimia organik untuk mahasiswa farmasi. Selanjutnya, kita saksikan video pembelajaran mata kuliah Kimia Organik 1 dengan skenario pertemuan pertama tanpa kontrak perkuliahan. Materi yang disampaikan adalah pengantar kimia organik. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mengikuti perkuliahan mata kuliah Kimia Organik 1. Ini masih pengantar ya. Ini pertemuan pertama. Jadi kita akan memulai dengan mengenal apa itu kimia organik dan kenapa harus belajar kimia organik. Di sini kenapa harus belajar kimia organik? Karena di kimia organik itu mempelajari tentang senyawa-senyawa yang ada dalam organisme hidup. Jadi semua organisme hidup itu tersusun dari bahan organik. Tulang kita, kulit kita, bahkan cairan-cairan dalam tubuh kita juga tersusun dari bahan organik gitu, yang tersusun dari senyawa organik gitu. Sehingga kita belajar kimia organik. Itu kenapa kimia organik dipelajari di prodi farmasi ya. Mempelajari tentang kehidupan juga dan dalam hidup. Selain itu juga mempelajari tentang perkembangan obat dan ilmu biologi. Jadi struktur dalam kimia organik itu juga berhubungan dengan ilmu biologi juga. Gitu ya. Nah, apa itu kimia organik? Ini masih contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya kalau yang obat, contohnya senyawa organik ada revofloxacin, sildenafil, macam-macam. Kolesterol yang ada dalam tubuh kita ya, yang berasal dari makanan juga ada. Kemudian ada benzin, penisilin, antibiotik ya, semuanya tersusun dari senyawa organik. Apa itu kimia organik? Sebenarnya dasarnya dulu hanya didefinisikan seperti ini: semua yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Sesederhana itu. Jadi kita dengar produk-produk organik gitu ya. Pupuk organik ya, berarti dari hewan, dari tumbuhan. Yang anorganik berarti ya enggak kan? Itu ya. Anorganik berarti dia cuma dari bahan-bahan tertentu yang bukan hasil dari tambang lah ya, dari laut kah, air laut atau gimana ya. Nah, dulu dikenalnya semua kimia organik itu adalah semua yang berasal dari
hewan dan tumbuhan. Jadi ya, itu ngikutin teori vital force, ya. Semua yang dari organisme hidup itu merupakan senyawa organik dan tidak dapat disintesis oleh manusia. Sedangkan senyawa anorganik itu ditemukan di dalam tanah, logam dan lain-lain itu dikategorikan sebagai senyawa anorganik. Jadi ya, dalam perkembangannya ada pembatalan dari teori vital force yang abad 17-an itu ya. Di abad ke-18 ada penemu Prancis yang bisa merubah lemak hewan jadi sabun dan sabun jadi asam lemak tanpa bantuan makhluk hidup apapun. Jadi ya, jadi di situ membatalkan apa yang kita pikirkan tadi ya, pupuk organik dari hewan, dari tumbuhan. Ternyata yang kita sebut senyawa organik itu bisa juga berasal dari anorganik. Yang anorganik juga bisa dari yang organik, begitu sebaliknya. Jadi ya, sehingga penemuan ini merubah sudut pandang kimia organik ya. Berubahnya jadi apa? Berubahnya jadi tidak ada batas, terakhir itu ya. Tidak ada batas yang jelas antara bahan organik dan anorganik. Tapi satu-satunya pembedanya adalah bahan organik mengandung unsur karbon. Kita akan banyak menemui senyawa-senyawa organik itu ketika memiliki unsur karbon. Kenapa bisa kayak begitu? Karena karbon itu unik. Kalau dilihat dari tabel periodiknya, karbon itu merupakan golongan 4A. Ya, disebut golongan 4A karena di bagian terluarnya ada 4 elektron. Yang dilihat, semua yang 4A di luarnya, elektron terluarnya ada 4. Kalau 7A berarti elektron terluarnya ada 7. Gitu ya. Apa istimewanya? Istimewanya adalah karena dia punya 4 elektron, dia bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Kemudian dia bisa berikatan bersama atom karbon yang lain. Gitu ya? Jadi atom karbon berikatan kovalen sama karbon, sama karbon, sama karbon, kemudian jadi panjang. Ya, sementara yang lain biasanya tidak bisa sepanjang itu. Ya, kalau tanpa atom karbon biasanya nggak panjang ikatannya. Tapi dengan adanya atom karbon ini memungkinkan rantainya jadi panjang. Ya, sehingga untuk berbagai macam jenis senyawa, cuma satu atom, tapi jenisnya jadi banyak. Ya, jenisnya bisa jadi macam-macam. Gitu. Nah, tadi kita nyebutin ikatan kovalen. Apa sih Pak ikatan kovalen? Ikatan kovalen itu adalah salah satu dari jenis ikatan kimia. Ada 2 ikatan kimia, ikatan ion dan ikatan kovalen. Gitu ya. Ikatan ion itu kalau ada tarik menarik antara kation dan anion. Sementara kovalen kalau dipakai bersama-sama. Ya, kayak gimana sih dipakai bersama-sama itu? Ini, kalau ikatan ion, itu kan ada Na. Na itu golongan 1A. Berarti elektron keluarnya ada 1. Sementara Cl
golongan 7A. Berarti ada elektron keluarnya ada tuh 7. Ya, untuk bisa stabil dia butuh 1 elektron butuh 8 elektron supaya dia bisa stabil kan. Dia bisa ngambil dari Na, ya. Na-nya bisa ngasih karena dia kalau dia ngelepasin 1 dia jadi stabil juga, ya, karena elektronnya dioper ke Cl, Na-nya jadi plus, Cl-nya jadi min, sehingga dia mengalami perubahan, ya, dari yang tadinya netral menjadi ion, yang positif kation, yang negatif anion. Ada kation anion tadi ya, yang di pengertiannya ikatan ion, sehingga terjadi ikatan ionik. Sementara ikatan kovalen dipakai bersama-sama, nggak ada yang saling ngoper ya. Yang H nggak ngoper ke C, yang C juga nggak ngoper ke H, jadi dipakai bareng-bareng, ya. Jadi sepasang elektron itu dipakai bersama-sama supaya dia bisa stabil, gitu ya. Ini contohnya C dengan atom H, atau C dengan atom H. Kalau dengan atom C jadi bisa panjang, gitu ya. Ada satu lagi yang dikenalin di sini, ada interaksi ikatan hidrogen, ya. Interaksi ikatan hidrogen ini disebutnya ikatan, tapi dia bukan ikatan kimia, yaitu gaya antar molekul, interaksi, ya, tapi bukan ikatan. Terus kayak gimana interaksinya, Pak? Interaksinya berdasarkan momen dipol, ya. Kayak gimana tuh, Pak? Itu sangat bergantung dari sifat elektronegativitas, ya. Elektronegativitas ini mengukur kemampuan atom untuk menarik elektron. Semakin tinggi sifat elektronegativitasnya, berarti dia semakin menarik elektron. Kalau dia semakin menarik elektron, berarti semakin negatif, karena banyak elektron yang dia tarik. Dan sementara yang lebih rendah sifat elektronegativitasnya, dia tidak terlalu kuat menarik elektron, ya. Sehingga ada kesenjangan posisi elektron, ya. Kalau ada 2 atom berikatan kovalen, yang satunya elektronegativitasnya besar, yang satunya kecil, maka elektron akan mengumpul di tempat yang elektronegativitasnya besar. Ya, jadi lebih negatif, ya, jadi lebih negatif. Sehingga kita bisa simpulkan seperti tadi. Kalau dia lebih negatif, kita akan simpulkan sigma negatif. Artinya di sana lebih banyak berkumpul elektron. Sementara kalau elektronnya sedikit, di satu yang sisi kita tulis sigma positif. Seperti gambar yang tadi, ya. Itu. Di sini O itu elektronegativitasnya lebih besar dibanding H, sehingga elektron mengumpulnya di O. H-nya kekurangan elektron, ya. Di O banyak negatif, O juga banyak negatif, ya. Sementara H kekurangan. Nah, ada jembatan tuh kecil, ya. Kalau yang di sebelah kanan kalian ini, ya, ikatannya ikatan kovalen, kan? Nah, sementara yang sebelah kiri itu interaksi. Terjadi interaksi karena ada gap yang besar antara sigma positifnya H dengan sigma negatifnya O. Terjadi interaksi
ikatan hidrogen. Disebut ikatan hidrogen karena interaksi yang cukup kuat seperti ikatan. Gitu ya. Untuk yang masih lupa dengan elektronegativitas, trennya kurang lebih seperti ini ya. Jadi tabel periodik, kalau dia semakin kanan semakin elektronegatif, semakin atas semakin elektronegatif. Oke, berarti yang paling elektronegatif siapa? Kalau golongan 8 kan gas mulia ya. Golongan 7 yang paling tinggi siapa? F ya. Atom F, Cl itu tinggi elektronegativitasnya ya, sehingga elektron banyak ngumpul di mereka ya. Gambarannya kayak gini tuh. Ini juga sama. Jadi kalau ada yang berkumpul kayak gini, H2O berkumpul di O ya, gambarnya kayak tadi ya. Sini contohnya C sama O, yang mana yang lebih elektronegatif? O, yaitu nilainya 3,4 ya. Yang C 2,5, elektronnya ngumpul di O. Gitu ya. Nah kalau gini, CO2 yang C positif, yang O nya negatif ya. Nah tapi kalau yang C sama C, C sama H kan non polar. Kalau dia beda kumpulannya, lebih condong ke tempat tertentu, elektronnya juga jadi polar ya kan. Kalau dia ada perbedaan posisi juga jadi polar. Oke. Tapi di CO2 ini walaupun ada perbedaan momen timbul atau perbedaan elektronegativitas, CO2 ini non polar karena resultan momen timbulnya berlawanan jadi nol ya. Sehingga dia disebutnya non polar ya. Lihat dikit, bisa nggak non polar itu mengandung satu ikatan polar? Senyawa non polar mengandung satu ikatan polar. Bisa nggak? Mungkin bisa. Contohnya kalau C-nya panjang, misalnya oktanol, 1 oktanol, C-nya ada 8, ada OH di pojok, O-nya negatif, tapi 1 oktanol itu non polar ya. Kalau dia kecil, misalnya kayak metanol, itu masih polar, tapi itu panjang ya, non polar. Jadi bisa aja ya. Bisa nggak senyawa non polar mengandung 2 atau lebih ikatan polar? Bisa jadi ya. Senyawa-senyawa nanti karena menemui senyawa-senyawa yang dari tanaman, flavonoid, tanin, itu biasanya sifatnya non polar, tapi ada banyak O, C dan lain-lain ya. Jadi seolah-olah ikatannya non polar, ikatannya seolah-olah polar, tapi dalam keseluruhan senyawa itu sifatnya non polar. Oke, bisa nggak
senyawa yang polar mengandung ikatan yang non-polar. Senyawa yang polar tapi mengandung ikatan non-polar. Bisa? Contohnya? Contohnya? Etanol. Contohnya etanol. Kok bisa? Senyawanya secara keseluruhan polar, tapi ada satu ikatan C dan C ya, non polar. Jadi ada apa? Kalau menyebut senyawa itu polar atau non polar itu sesuatu hal yang kompleks ya. Tapi dasarnya dari perbedaan elektronegativitas. Nah, kita juga bisa tandain latihan ya. Kalau Br sama Cl, ada ikatan kovalen Br sama Cl. Kira-kira yang mana yang sigma negatif, yang mana sigma positif? Negatif ya, Cl ya. Jadi sigma negatifnya kita taruh di Cl, yang Br nya positif. Kalau yang B, N sama U negatif O ya. Kalau kita lihat yang di sini ya, N 3,0, yang O 3,4, jadi lebih negatif ya O. Kalau yang C ya, N-nya negatif, C-nya positif. Kalau yang D, Li-nya positif, lebih kecil daripada Li itu 1, yang C 2,5. Gitu ya. Ya, yang berikutnya kalau misalnya bertemu dengan senyawa-senyawa seperti ini kan bisa tahu yang mana yang lebih negatif, yang mana yang lebih positif. Gitu ya. Yang berikutnya melabel. Kira-kira dia punya resultan yang 0 atau enggak? Ya, ini dijadikan latihan aja ya. Kita bahas di pertemuan berikutnya nanti. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Belum ada? Ya, sementara yang ini dijadikan PR dulu. Di minggu pertemuan berikutnya kita bahas. Itu ya. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat siang.